Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih ya, selamat siang, salam sejahtera semuanya, teman-teman mahasiswa kelas berapa 70 ya, 76 ya, kelas A76 semester 4. Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi di pertemuan ketiga ya, pertemuan ke-6 ya, RPS ke-6 sebenarnya ya, walaupun pertemuan ketiga. Kita berdoa dulu lah ya, kita biasakan berdoa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan manfaat ya dan diberkahi. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya kita sampaikan dulu kembali rencana pembelajaran semester kita. Jadi ini udah pertemuan ketiga. Jadi ini tadi saya share ke Mbak Desi lewat WhatsApp, RPS ya. Sebenarnya sih udah ada semua di Adlink, tapi karena kendala teknis ya, belum sepenuhnya full kita bisa pakai Adlink, nggak apa-apa ya. Kan ada WhatsApp ya. Nanti juga soal-soal saya share di situ. Jadi ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, untuk mata kuliah hukum pajak ya, pertemuan pertama kita sudah kemarin pengantar perpajakan, pertemuan 2 pengantar hukum pajak ya. Itu kita anggap sudah, ya memang sudah ya. Teori-teori ya, tes jurisdiction. Ya, teori asas pemungutan pajak juga sudah, landasan filosofis kemarin ya sudah kita terangkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya. Masuk ke sini dia. Kepatuhan, perlawanan, dan hambatan pajak, dan ini ya, perpajakan internasional. Memang materinya luar biasa, banyak sekali ya. Tapi karena memang hukum pajak ini kan luas ya, tapi di satu sisi kita juga keterbatasan waktu ya dan sesi. Makanya ini nanti dipercepat aja ya. Karena nanti kita juga masuk ke KUP ya di pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-4 ya. Nah, KUP itu masuk dari pendaftaran, pelaporan nih, dan sampai dengan pembayaran ya, pemeriksaan, pembukuan, pencatatan, dan pembayaran. Intinya KUP ya. Kalau di perpajakan ini KUPA lah ya, istilahnya KUPA ya. Kalau di brevet ini brevet A ini ya. KUPA. Kalau kemudian di pertemuan ke-5 ya, ke-5 berarti ya, pertemuan ke-5 kita akan belajar tentang penagihan dan tindak pidana pajak plus PPH ya. PPH. Kemudian di pertemuan ke-6 kita akan bahas tentang PPN dan pajak daerah nih ya, PBB, BPHTB dan bea materai. Terakhir pertemuan ke-7 tentang upaya hukum ya. Upaya hukumnya banyak sekali untuk di hukum pajak ini ya, keberatan, pembetulan, pembatalan ya, pembatalan surat ketetapan, penghapusan denda ya, pasal 16, pasal 36 ya, pasal 25, pasal 27 Undang-Undang KUP. Kemudian juga terakhir sekali ya tentang upaya hukum banding dan gugatan di pengadilan pajak ya, dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah, itu yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian saya sudah persiapkan pertama slide tentunya ya. Slide ini sih hanya ringkasan-ringkasan aja. Slide mana ya? Share ulang ya. Share screen aja screen. Nah ini ya. Jadi slide ini untuk bahan ajar hukum pajak ya, hukum pajak PPT, hukum pajak 2021. Pajak. Nah ini ya. Sebenarnya sudah sampai udah saya siapkan, nanti saya bagi, tapi baginya pelan-pelan ya, karena kalau langsung semua ini ya nanti file besar, dan juga beberapa masih saya update ya. Masih saya update. Jadi ini yang pertemuan pertama ya, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Sekarang kita masuk ke pertemuan kelima ya, pajak internasional dan kepatuhan perlawanan pajak ini ya. Kita persingkat aja lah nanti ya, karena ini udah ada semua di modul, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini ya, jadi teman-teman untuk kesadaran dan kepatuhan pajak ini ya. Share dulu ya. Bentar ya.
disebut juga tax compliance ya. Tax compliance. Nah, ini ya. Ini di modul juga ada ya, di modul ada, nanti dibaca aja. Mungkin agak cepat ya. Intinya sih ini untuk memberikan gambaran ya, definisi seperti apa sih ya wajib pajak yang patuh itu ya, atau yang compliant secara hukum pajak ya, atau disebut tax compliant ya. Pertama dari segi definisi dulu ya teman-teman. Jadi inilah yang dikehendaki ya oleh hukum pajak tentunya ya, bagaimana ya mencapai ya suatu kondisi ideal dari wajib pajak, yaitu ya kepatuhan perpajakan, yaitu suatu sikap ya atau perilaku wajib pajak. Ini memang sangat ideal sekali ya, tentunya kita merasakan juga masih jauh dari ideal, tapi minimal yang ideal-ideal ini kita ketahui dulu ya. Dari awal kita bicara yang ideal-ideal semua ya, bersifat filosofis ya, asas-asas, teori-teori, termasuk ini juga ya. Jadi bagaimana sikap perilaku wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya ya, dan dalam menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, gitu ya. Kemudian ada dua ya. Jadi kalau kita bicara kepatuhan pajak ya, tax compliance, suara saya jelas ya? Jelas. Pakai ini nih saya nih. Nah, ya. Sombong kali. Sombong kali. Jadi yang disebut dengan patuh sebenarnya ada dua ya, patuh secara formal ya atau secara formil, dan patuh secara material ya. Itu teman-teman nanti keluar itu nanti di ujian. Pakai pointer, screen, apa sih namanya? Pointer option ya, pen ya. Nah, ini dia bisa coret-coret saya. Ini ya. Jadi kepatuhan itu ada dua ya, formal dan satu lagi kepatuhan material ya. Kepatuhan mungkin yang selama ini kita sering lakukan ya, sebenarnya baru tahap kepatuhan formal ya, yaitu di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal ya. Yaitu misalnya ketepatan waktu melapor ya, kelengkapan ya. Nah, tapi kemudian kepatuhan formal ini ya harus ditingkatkan ya, atau sebenarnya belum dianggap kepatuhan yang sempurna, karena ada lagi yang disebut dengan kepatuhan material ya, yaitu di mana wajib pajak ya secara substantif ya memenuhi semua ketentuan material perpajakan ya. Jadi kalau sudah patuh secara material, maka otomatis ya kepatuhan formilnya juga sudah terpenuhi. Nah, itu yaitu dari segi jenis-jenis kepatuhan. Terus pentingnya apa ya? Tentunya di sini pentingnya adalah untuk ya mencapai tujuan dari perpajakan ya, salah satunya meningkatkan penerimaan pajak ya, karena kita tahu fungsi pajak ya yaitu untuk untuk fungsi budgeter ya. Selain itu tentunya ada fungsi-fungsi yang lain juga yang kemarin sudah kita sama-sama bahas ya, fungsi reguleran ya, fungsi redistribusi ya, bahkan fungsi demokrasi. Tapi salah satunya yang paling penting ya yaitu fungsi penerimaan ya. Nah, dengan adanya kepatuhan ini ya, nah, nanti diharapkan tercapainya rencana-rencana penerimaan ya di dalam APBN ya. Kita kemarin sudah lihat betapa signifikannya peran pajak ya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Sehingga di sini sangat diharapkan timbulnya kepatuhan perpajakan. Nah, ini sudah digariskan oleh Kementerian Keuangan ya melalui Direktorat Jenderal Pajak ya, petunjuk ya untuk memberikan kriteria wajib pajak patuh secara lebih detail ya, yaitu wajib pajak yang tepat waktu ya. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak ya. Kecuali telah memperoleh izin, kemudian tidak pernah dijatuhi hukuman ya, baik hukuman terutama hukuman pidana ya, tindak pidana yang dianggap patuh. Nah, kemudian ya dalam 2 tahun terakhir ya telah menyelenggarakan pembukuan ya sesuai dengan kriteria Undang-Undang KUP pasal 28 ya. Kemudian ketika diperiksa ya koreksi pada pemeriksaannya ya paling banyak 5% ya. Kemudian juga wajib pajak tersebut ke laporan keuangannya dalam 2 tahun terakhir sudah bersifat wajar tanpa pengecualian ya.
Ya, dan laporan auditnya sudah disusun, ya intinya sesuai dengan SAK lah ya, standar standar akuntansi keuangan, ya sudah diperiksa oleh akuntan publik ya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian ya, WTP. Nah, ya. Tapi kalau laporan keuangannya tidak diaudit ya oleh akuntan publik ya, maka dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan A, B, C, A, B, C, D ya. Jadi minimal A, B, C, D ya. Yang terakhir ini memang tidak semua ya. Nah, kemudian ini ya, ini mungkin bahasan yang lebih bersifat sosiologis ya, karena bukan aturan bukan pasal-pasal ya, tapi lebih bersifat sosiologis, artinya sebuah berdasarkan pengalaman empiris ya, pengalaman di lapangan, studi-studi penelitian perpajakan. Di sini memang ada permasalahan di dalam ya mencapai tujuan kepatuhan. Permasalahannya apa ini ya, permasalahannya ya, biaya ya. Ternyata untuk patuh aja butuh biaya ya. Biayanya apa ya? Pertama biaya fisik ya, maupun biaya psikis ya, biaya yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi memang ini ya yang harus benar-benar diantisipasi ya oleh kita semua, bagaimana kita menurunkan biaya kepatuhan ini. Jadi masyarakat itu untuk patuh ya lebih gampang gitu. Kenapa biaya kepatuhan ini menjadi tinggi? Biar kita bayangkan ya, fee ya untuk konsultan ya, fee untuk akuntan ya, biaya pegawai yang memahami pajak ya, biaya transport, intinya bukan hanya transport tentunya ya, logistik lah ya ke kantor pajak ya, mungkin masalah aplikasi ya, harus menyiapkan aplikasi pembukuan segala macam ya, kemudian biaya fotokopi, biaya fisik juga ya, stres juga ya ngurusin ya SPT, belum untuk mengupgrade pengetahuannya ya, ikut brevet ya, ABC ya, sekali ikut 5 juta itu semua biaya untuk mencapai ke kepatuhan ya. Nah, sehingga memang ini yang harus sama-sama kita jadikan analisa ya. Jadi intinya sih ya, berdasarkan kajian sosiologis tentunya ini ya, makin rendah biaya kepatuhan tentunya makin mudah wajib pajak untuk ya patuh, dan ini yang saya rasa terus-menerus diupayakan ya oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, ataupun oleh Kementerian Keuangan ya dan negara ya. Jadi ini memang akan menjadi hambatan nanti ya dalam pemungutan pajak ya, baik dalam bentuk penghindaran pajak ataupun perlawanan pajak. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang apa itu penghindaran pajak ya di sesi berikutnya, yang disebut dengan tax avoidance, terutama tax avoidance dengan menggunakan, ini ada Mas Rian ini ya. Ini ibarat menggarami lautan ini kalau ngomong ini ke Mas Rian ini. Halo Mas Rian. Halo Pak Ferdian, sehat-sehat Pak. Mohon izin ini ya. Kutimak Pak. Jadi ini kalau buat Mas Rian inilah sambil sambil merem aja lah ini ya. Jadi memang yang diajarkan masih sangat dasar sekali ya, karena memang hukum pajak itu kalau kita lihat lebih kepada kulit-kulitnya aja gitu ya, nggak masuk sampai ke dasar sekali ya, dan yang banyak kita ajarkan juga segi-segi filosofisnya lah ya, filosofis, kemudian juga teoritis, tapi juga masuk ke hukum acaranya. Nanti mohon dikoreksi lah Mas Rian ya kalau ada tambahan-tambahan ya. Siap. Jadi nanti kita akan masuk ke penghindaran pajak ya, atau tax avoidance, dan juga perlawanan. Ini sih nanti dibaca aja ya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, perlawanan terhadap pajak ya, mengapa orang melakukan perlawanan? Karena memang pajak itu kan ya, ada Guillaume yang mengatakan dua hal yang paling ya ditakuti. Yang paling ditakuti di dunia ini ada dua ya, pajak dan pajak dan kematian gitu ya, kematian dan pajak lah, pajak nomor 2 gitu ya. Karena memang tidak ada orang yang akan secara ikhlas gitu ya membayar pajak. Mungkin terutama di Indonesia ya, mungkin kalau kita ke negara-negara yang maju gitu, yang sudah ideal sekali ya pemungutan ya ataupun penggunaan dana pajaknya, mungkin kita bisa menemukan gitu. Tapi ya pada umumnya jarang sekali gitu ya orang itu melakukan ya pembayaran pajak secara
ya secara ikhlas gitu ya, iya kan? Maka tidak mengherankan ya kita lihat di sini ada berbagai perlawanan ya, baik itu perlawanan pajak secara aktif ya maupun perlawanan pajak secara pasif gitu ya. Nah, secara pasif ini apa? Secara pasif ini artinya memang tidak berdasarkan inisiatif ya, keinginan dari wajib pajak ya, tapi hanya berdasarkan ya kondisi eksternal ya. Misalnya kondisi ekonomi ya, moral ya, intelektual, teknik-teknik pemungutan pajak ya yang mengakibatkan ya pemungutan pajak yang menjadi terhambat. Gitu ya. Kakak udah dikirim ya. Nah, ya. Gitu ya. Siap. Izin ya, saya mute dulu ya. Nanti kalau mau yang ini langsung aja di unmute sendiri ya. Oke. Ada yang chatting. Hujan mentu. Oh, lagi hujan ya. Oh, di luar hujan ya. Saya di kantor ini ya. Jadi nggak tahu hujan. Nah, contohnya apa ya? Contohnya dari perlawanan pasif. Contohnya karena kondisi ekonomi ya, misalnya hambatan ya, misalnya kan contohnya untuk memajaki, misalnya ya kita lihat untuk memajaki transaksi ekonomi digital ini ya. Nah, ini kan kita lihat pernah terjadi ya dulu ya, sebelum ya kita mengenal yang namanya ya kan TPMSE ini ya, apa pajak atas apa namanya? Pajak atas perdagangan melalui elektronik ini. Dulu kan sempat dicabut ya, itu ada PMK. Mungkin Mas Rian masih ingat lah itu ya. Karena adanya demo lah gitu ya, adanya apa namanya masyarakat itu belum siap gitu ya. Perdagangan apa namanya digital ekonomi ini mau dipajaki ya, kemudian di apa namanya dipungut PPN-nya ya. Nah, kemudian akhirnya dibatalkan. Itu salah satu contohnya ya, salah satu contoh bagaimana kondisi ya apa namanya ekonomi ya, struktur ekonomi menghambat pemungutan pajak ya. Banyak saya kira ya peraturan-peraturan yang itu baru saja dikeluarkan ya oleh Direktorat Jenderal Pajak ya atau oleh pemerintah, oleh Menteri Keuangan ya, tiba-tiba dicabut kembali ya karena memang ya tidak tersosialisasikan dengan baik ataupun belum adanya kesiapan dari masyarakat ya untuk apa namanya melaksanakan dari ketentuan perpajakan tersebut. Ya. Berikutnya nah ini yang tentunya menjadi hal yang lebih apa ya, yang lebih harus diantisipasi ya, yaitu yang namanya perlawanan aktif ya. Jadi yang perlawanan aktif ini ya sesuai dengan namanya bersumber dari ya dari mana? Dari inisiatif wajib pajak ya. Bersumber dari inisiatif wajib pajak ya. Terhadap ditujukan kemana? Ditujukan terhadap fiskus tentunya ya. Untuk menghindari ya pajak atau mengurangi ya kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Nah, ini kita lihat ada berbagai pembagian ya. Saya kira ini berkembang terus ya. Mungkin ada juga tax avoidance ya, tax evasion ya, atau melalaikan pajak ya, tax ignorance lah ya, atau juga tax planning ya. Tax planning pun dibagi-bagi ya kan. Ada aggressive tax planning gitu ya kalau sekarang kita lihat dengan perkembangan sekarang ya. Nah, tapi dalam kacamata hukum sih sebenarnya nanti kita harus bedakan ya, terutama di segi hukum pidana ya. Tapi memang nanti kalau kita lihat ke kasus, ya, studi-studi kasus, saya lihat memang agak ada banyak sekali gray area-nya gitu ya. Tergantung dari pembuktian ya penyidik tentunya ya, ataupun pemeriksa pajak ya di dalam menemukan alat-alat bukti apakah dia memenuhi salah satu unsur ya, unsur-unsur ya di dalam tindak pidana perpajakan ya. Makanya tidak bisa digeneralisir apakah ini masuk ke fraud ya atau tindak pidana ya atau ini hanya masuk ke ranah administrasi gitu ya. Dan juga kebijakan di negara-negara juga beda-beda ya. Seperti misalnya ya di negara-negara
Eropa gitu ya. Kita belakangan dengar kasus misalnya pemidanaan gitu ya atas tindakan misalnya tax avoidance dengan cara melakukan semacam tax haven gitu ya, tax haven ya, yang dilakukan oleh oleh Messi ya, Lionel Messi ya kan. Nah, itu kan dibawa ke ranah pidana ya kan, di ranah ke pidana. Padahal mekanismenya itu ya dia dengan memindahkan lah gitu ya, memindahkan penghasilannya ya kan ke negara ya yang menggunakan yang tidak mengenakan pajak ya. Kita kenal dengan metode BEPS ya, Pak Rian ya, BEPS ya, base erosion ya, profit shifting lah gitu ya, memindahkan penghasilannya ke negara yang tarif pajaknya rendah gitu ya. Nah, ini dalam kajian tax avoidance ya, kita lihat di sini sebenarnya bisa juga kita masukkan ke dalam jenis ya pindah lokasi ya, hampir sama gitu kan, orang memindahkan lokasi ya kan, orang memindahkan keuntungan gitu ya, orang memindahkan usahanya gitu ya ke tempat yang tentunya tarif pajaknya ya relatif lebih rendah. Ini kan memang wajar gitu ya, orang pengen untung. Tapi nanti kalau itu dilakukan gitu ya dengan cara-cara yang memanipulasi dokumen gitu ya, membuat transaksi-transaksi tidak wajar ya. Nah, ini kemudian dia melakukan pemalsuan gitu ya. Nah, tentunya nanti dilihat dari pembuktiannya ya. Tapi kalau secara pengelompokan ya, yang dimaksud dengan pemindahan tax avoidance sendiri ya. Di sini secara ini dulu ya kita baca ya, secara literatur ya. Yaitu penghindaran pajak ya yang terjadi sebelum dikeluarkannya SKP ya. Dalam penghindaran pajak ini ya, wajib pajak tidak secara jelas ya melanggar undang-undang ya. Sekalipun kadang-kadang ya dengan menafsirkan ya undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang. Jadi memang masih dalam bingkai ataupun masih di dalam ranah hukum gitu ya. Cuma memang dia ya biasanya dengan menggunakan ya tentunya konsultan ya, orang-orang yang ahli di bidang perpajakan bisa memanfaatkan ya celah-celah ya dari hukum pajak ya, loophole-nya ya, sehingga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang ya. Ini yang disebut dengan tax avoidance. Ya, caranya bagaimana ya? Tentunya cara yang paling soft ya, yang dimulai dengan cara yang paling soft ya, yang paling yang paling ringan lah gitu ya. Yaitu dengan menahan diri untuk tidak ya melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dikenakan pajak ya. Contohnya yang paling mudah ya, tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau. Tentunya ini sudah tepat ya kalau ini ya. Memang tujuan dari cukai tembakau ya adalah membatasi konsumsi ya. Kalau orang ya takut membayar cukai kemudian dia tidak merokok, nah ini sebenarnya yang dituju oleh pemerintah ya. Walaupun kalau kita lihat porsi dari ya sektor tembakau ini sangat tinggi sekali ya di bidang penerimaan negara ini ya, seperti yang kemarin saya sampaikan ya, kita harus berterima kasih sekali kepada ahlul hisab ini ya. Karena apa? Ya. Menggunakan ikat pinggang dari plastik ya. Karena kalau menggunakan ikat pinggang dari kulit buaya ya atau kulit ular ya masuk ke dalam ya barang mewah ya yang bisa terkena ya PPNBM ya, pajak penjualan barang mewah. Nah, itu ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Berikutnya. Pak, tanya, Pak. Oh, boleh. Pak. Itu kalau yang PPNBM itu kalau kalau produksinya dari UMKM tetap terkena Pak ya? Yang menyangkut tali pinggang itu, Pak, ikat pinggang kan biasanya itu kan produksinya kan. Iya. Ada yang UMKM tuh Pak. Itu harus dilihat lagi ya. Saya juga tidak hafal itu ya mengenai. Tapi ya biasanya sih mobil. Tapi kalau sekarang itu mungkin ini masih literatur lama ya. Kalau sekarang kan memang sudah banyak disesuaikan ya. Kalau kita bicara kondisi dulu ya, TV aja kan masuk barang mewah gitu ya. TV layar datar gitu ya.
TV. Ya, kalau sekarang kan sudah banyak disesuaikan ya. Mobil pun kalau seingat saya yang cc-nya di atas 1.500 kan, yang 1.500 sekarang sudah nggak kena ya. Apakah ikat pinggang itu ya? Nanti saya ini juga. Tapi gini ya, kalau masalah UMKM atau tidak itu kan PPNBM itu kan pajak objektif ya, sama dengan PPN. Jadi memang tidak melihat ya, tidak melihat dari pelakunya ya. Kalau PPN sih selama dia bukan pengusaha kena pajak ya, maka dia tidak dipungut kan. Kalau PPNBM memang dia dikenakannya sekali aja ya, dikenakannya sekali pada saat dijual ke konsumen pertama ya, saat selanjutnya tidak dikenakan lagi. Gitu ya, Mas Rian ya. Saya enak nih ada Mas Rian. Jadi kalau salah-salah bisa nanya ke Mas Rian ini yang ahlinya pajak Mas ini. Perkenalan dulu dong Pak, Mas Rian siapa Pak? Itu Rian tadi, Rian Nugra. Itu fotonya ganteng banget itu. Kebetulan sama dengan saya di Kementerian Keuangan juga, tapi dia memang asli dari pajak ya. Kalau saya bukan dari pajak ya, makanya nanti yang terlalu teknis sekali ya silakan ke Mas Rian aja. Saya hanya dasar-dasarnya aja ya. Oke, terima kasih ya, Pak. Karena memang ilmu pajak ini ya sebenarnya sih ilmu praktis ya, artinya memang orang yang benar-benar harus praktek ya dalam menyelesaikan sengketa gitu kan, dalam mengurus perpajakan dia akan benar-benar paham gitu ya. Saya kira semua ilmu pun begitu ya. Memang tidak cukup kita dengar-dengar ya, baca-baca buku di bangku kuliah aja ya, harus praktek ya. Dan praktek itulah yang membedakan ya nilai kualitas ya dari kita ya, selain tentunya juga bekal teori ya, jangan lupa ya. Dan kebanyakan memang di bangku kuliah yang diajarkan hanya sebatas teori-teori ya. Apalagi untuk hukum pajak ya, karena cuma 2 SKS ya 1 semester, sedangkan belajar pajak itu kan ya kalau di STAN aja itu sampai 3 tahun ya Mas Rian ya. Mas Rian ini dari STAN ini ya. 4 tahun bahkan ya. Belajar KUP aja 2 semester ya kan. PPH saya kira 2 semester juga ya. Nah, ini kita 1 semester mulai dari hukum pajak, PPN, PPH, PBB. Rencananya seperti itu ya. Perpajak internasional semuanya dipampetin jadi 1 semester ya. 2 SKS. Jadi memang hanya kulit-kulitnya aja lah nanti yang akan kita bahas ya. Yang terakhir ya. Oh, belum terakhir. Masih di tax avoidance ini ya, disebut juga penghindaran pajak secara yuridis ya. Jadi dia menghindar pajak ya dengan cara sedemikian rupa ya sehingga perbuatan-perbuatannya tidak terkena pajak, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang ya. Makanya itu ya. Ini para pembuat undang-undang ini yang salah ya. Kenapa ada kekosongan ya? Kenapa hal yang harusnya diatur tidak diatur? Sehingga ya memang tidak salah gitu ya kalau orang memanfaatkan itu gitu ya. Ya. Seperti sekarang kan misalnya masalah pemajakan ya atas ya digital ya, ekonomi digital itu gitu ya. Ketika kita mau pajakin ternyata di tax treaty-nya itu ya tidak memungkinkan gitu ya. Mengapa tidak memungkinkan ya? Karena untuk bisa memajaki subjek-subjek pajak luar negeri itu ya kan dari segi PPH dia itu kan harus ya memiliki dulu ya alat tools ya yang disebut dengan ya PE ya permanen ya establishment ya atau BUT ya. Tapi kan di seluruh ya tax treaty yang sebelumnya gitu ya ada sekitar berapa tuh Mas Rian? Ada sekitar 70 kali ya. Hampir 100 kali ya tax treaty Indonesia dengan berbagai negara ya. Untuk bisa memajaki dengan BUT itu kan tidak mengcover yang namanya kondisi ya tanpa adanya kehadiran fisik ya. Sedangkan para pemain ya, para pemilik ya, para pelaku usaha teknologi digital ekonomi ini ya, seperti Netflix ya, kemudian Amazon ya, segala macam lah itu ya, YouTube ya, Google dan seterusnya, dia berlokasi di luar ya, di luar negeri gitu ya, yang dia hak pemajakannya ada di luar negeri. Sedangkan kita untuk mem-BUT-kannya belum bisa ya. Akibatnya kan itu ada loophole ya.
ada loophole. Itu salah satu contohnya ya. Banyaklah saya kira ya loophole yang lain. Loophole, Pak. Kekosongan hukum lah ya, celah-celah lah, loophole. Saya tulis aja. Loophole atau kekosongan bahasa Inggris aja nih ya. Celah ya, gap lah gitu ya. Atau ya gap lah ya. Kekosongan hukum ya. Bisa juga ya kalau dalam bahasa Belandanya itu disebut dengan ya recht vacuum ya. Oh, jadi memanfaatkan ini Pak, kekosongan hukum Pak. Oke. Memanfaatkan kekosongan hukum ya. Karena kan hukum pajak ini kan tadi ya, secara asas yuridisnya kan asas yuridisnya harus berdasarkan undang-undang ya kan. Harus berdasarkan undang-undang atau no taxation without presentation. Ketika itu tidak diatur atau diatur tapi tidak jelas ya. Nah, maka asas legalitasnya tidak terpenuhi ya. Itu menjadikan ya pemajakan menjadi tidak bisa dilaksanakan ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini ya celah undang-undang ya untuk menghindari ya penghindaran pajak secara yuridis. Itu dulu ya. Saya kira kemudian nah ini ya kemudian ada yang lebih yang lebih berat lagi lah gitu ya dari segi perbuatannya maupun dari segi intensitasnya ya maupun nanti mungkin dari segi ya besarnya jumlah ya pungutan pajak yang bisa dielakkan ya. Nah, disebut dengan tax evasion ya, yaitu pemelakan pajak ya. Sama ya sebelum SKP dikeluarkan ya, tapi ini merupakan pelanggaran ya. Pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi sini sebenarnya sudah masuk ke dalam pelanggaran undang-undang, tapi apakah dia nanti kita lihat ada dua jenis ya. Ada dua jenis pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana dan kita harus nanti bisa bedakan itu ya. Jadi yaitu melepaskan diri ya dari pajak atau mengurangi dasar pengenaan pajak ya, atau base erosion lah ya. Base erosion ya, mengurangi dasar pengenaan pajak ya dengan cara menyembunyikan ya sebagian dari penghasilannya. Jadi menggunakan profit shifting ya. Kalau profit shifting ini ya menggeser penghasilannya ya, karena profit ini kan dasar pemajakan PPH ya, keuntungan digeser ke negara yang tarifnya rendah gitu ya, atau karena di sini sudah ada ya unsur menyembunyikan ya, jadi tidak hanya dia menggeser tapi juga di sini menyembunyikan tentunya di sini ya dapat saya katakan dapat itu artinya tergantung kondisinya ya, tergantung pembuktiannya ya, apakah dia masuk ke unsur pidana fraud ya. Di sini menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Kemudian wajib pajak di setiap negara ya. Kita lihat misalnya ya, ada wajib pajak besar ya. Misalnya dari perusahaan-perusahaan multinational corporation ya. Tentunya ini ya pengelakan pajaknya tentunya lebih besar lagi ya. Tapi kalau kita lihat di wajib pajak kecil gitu ya, misalnya juga di sini kita lihat ya cara mereka melakukan tax evasion juga bisa ya. Misalnya kecenderungan di sini ya untuk menyembunyikan ya omsetnya ya, baik itu ya dokter yang membuka praktek ya, pengacara ya, saya kira itu ya masih masif terjadi gitu ya. Tinggal bagaimana Mas Rian dan teman-teman ini ya bisa menegakkannya, tentunya ada skala prioritas ya Mas Rian ya. Ada yang harus dikejar ya, ada yang mungkin ya karena keterbatasan risk management lah gitu ya. Jadi memang tidak semuanya gitu ya bisa benar-benar ditegakkan ya kepatuhan perpajakan ini ya. Jadi kecenderungan wajib pajak melakukan penghindaran atau pengelakan pajak dengan asumsi ya negara yang mempunyai sistem penegakan hukum yang bagus, orang-orang yang tidak mudah disuap ya. Jadi penghindaran pajak atau pengelakan pajak ini sangat tergantung sekali ya. Nanti kita lihat ya bagaimana sistem penegakan hukumnya ya. Kalau sistem penegakan hukumnya bagus ya, orang-orang yang tidak mudah disuap, nanti kita akan lihat tentunya ya
kecenderungan baik itu penghindaran maupun pengelakan pajak ini ya bisa ditekan gitu ya. Nah, sekarang apa sih faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak itu melakukan dua hal ini ya, tax avoidance maupun tax evasion ya. Kita lihat di sini ya. Pertama adalah ya banyak di sini tentunya ya. Faktor-faktor ini catatan yang bisa kita kumpulkan, tentunya nanti teman-teman bisa menambahkan lagi ya dari berbagai literatur. Yang pertama untuk wajib pajak besar ya. Misalnya tadi perusahaan-perusahaan MNC, multinational corporation, memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak ya, karena ya dia memiliki tim ya, tim lawyer ya, konsultan lah gitu ya, ataupun tax officer-nya ya, orang-orang pajaknya, orang-orang ahli pajaknya yang tangguh ya, yang mampu mencari celah dari undang-undang perpajakan ya. Kemudian pembukuannya dilakukan oleh orang-orang ya, oleh banyak orang ya. Ini juga ya risiko terjadinya kebocoran juga ya. Kemudian ingin melakukan pengelakan pajak ya. Jika ingin melakukan pengelakan pajak maka harus memperkecil keuntungannya ya di mata publik ya. Perusahaan yang labanya kecil ya performanya akan turun sehingga harga sahamnya turun. Hal ini mengakibatkan pamornya turun di depan relasi dagangnya sehingga mereka akan kehilangan relasi yang mengakibatkan kerugian lebih besar dibandingkan pengurangan pajaknya. Jadi kita lihat di sini sebenarnya di sini ada trade off gitu ya. Dia mau untung besar tapi nanti kena pajak. Tapi kalau dia bilang untungnya kecil, tentunya nanti di mata publik ya dia akan ya kehilangan trust ya, kehilangan kepercayaan ya, akibatnya sahamnya menjadi turun ya. Ini tentunya ya bagaimana ya tax planning dari masing-masing perusahaan. Tapi ini faktor-faktornya ya. Nah kemudian untuk yang wajib pajak kecil ya tentunya dia ya kemampuan untuk mencari celah undang-undangnya juga kecil ya. Karena ya kemudian dokter ya di sini juga kita lihat ya masih ya atau profesional yang kecil-kecil itu ya memang Fiskus sendiri tentunya ya memiliki tadi yang saya lihat bukan tebang pilih gitu ya, tapi ya melihat kebijakan nasional lah gitu ya, yang kakap-kakap dulu lah ya disikat ya, kalau yang kecil-kecil ya nanti menimbulkan gejolak ya, karena kan pemungutan pajak itu asasnya apa? Efisien ya, efisien dan ekonomi ya, jangan sampai ya ngurusi yang kecil-kecil yang potensinya juga cuma 1 juta 2 juta ya, tapi cuma bikin gaduh, bikin rame ya kan, akhirnya memang ya mungkin di sektor yang kecil-kecil ini ya masih kita lihat banyak gitu ya, mungkin termasuk kita juga ya. Tapi itulah ya kondisinya ya. Berikutnya para profesional ya sulit dilacak oleh Fiskus ya, ini ya. Nah, mungkin nanti ya, tapi saya kira dengan adanya berbagai perkembangan sekarang ya sudah lebih mudah mungkin ya. Karena biaya yang dibayar oleh pasien kepada dokter tidak mengurangi penghasilan kena pajak, ya biaya tersebut dianggap sebagai konsumsi. Ini ya kondisi-kondisi ya yang bisa kita lihat ya, tentunya ini bisa berkembang. Kemudian di sini ada semacam rumus lah gitu ya. Bagaimana wajib pajak itu cenderung melakukan kecurangan ya, propensity to dishonesty ya. Ada rumusnya di sini ya. Rumusnya adalah ya F ya T ya, CB, PD, PN ya. T itu adalah tax ya, cost of bribe ya. Jadi semakin kita lihat nanti ya ada variabelnya. Apakah tax itu dipertinggi atau tax itu dikurangi, nanti akan berkorelasi dengan ya kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan ya. Cost of bribe ya, bagaimana ya kemudahan untuk menyogok tuh seperti apa sih ya. Kemudian kemudahan untuk diketahui ya, untuk terdeteksi, kemudian bagaimana ya besarnya hukuman ya, itu juga akan ya menimbulkan ya korelasi dengan kecurangan wajib pajak. Dan ini yang harus benar-benar dipertimbangkan. Saya rasa itu kita lihat juga mungkin di dalam ya undang-undang Ciptaker ini kan, misalnya nanti kita lihat sudah diturunkannya ya denda-denda ya, baik itu denda karena keterlambatan ya atau denda karena kekurangan pembayaran ya, termasuk juga denda-denda karena pengakuan ataupun pengungkapan ketidakbenaran, itu kan sudah diturunkan ya di Undang-Undang Ciptaker ini.
Nah, ini salah satunya ya dengan menggunakan rumus ini ya. Karena kalau kita lihat ya dari unsur T dulu ya, unsur teks ini ya, unsur teks ini. Jadi kalau kita lihat kecenderungan melakukan kecurangan ya KMK ya, salah satunya ditentukan oleh besarnya pajak. Makin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar atau makin tinggi tarif pajak gitu ya, makin besar orang makin tinggi tingkat pemajakan ya yang harus dibayar, maka tingkat kecenderungan melakukan kecurangan juga semakin tinggi. Nah, itu makanya ya diturunkan lah ya tarif PPh ya, PPh badan tuh ya, yang sebelumnya 25% ya, di tahun 2020 ini hanya ya 22% ya. Nanti turun lagi ya di tahun 2022 ya sampai dengan 20% ya. Tujuannya agar orang semakin mudah untuk comply gitu ya. Kemudian makin tinggi uang sogokan ya yang harus dikeluarkan makin kecil ya. Ini makanya tergantung pada ya tugas pajak ini ya, jangan mudah disogok ya. Kalaupun mau disogok ya jangan kecil-kecil gitu ya. Bukan gitu ya. Jangan ya. Karena di sini kan rumusnya makin tinggi uang sogokan ya yang harus dikeluarkan ya oleh wajib pajak ya makin kecil kemungkinannya ya. Nah, jadi ya kalau mau jangan tanggung gitu ya. Sebaliknya makin kecil uang sogokan, makin besar kayak KMK-nya ya, kecenderungan melakukan kecurangan. Saya kira ini berdasarkan logika juga kita bisa pahami ya. Tidak perlu penelitian yang mendalam pun ya pastilah orang kalau misalnya kita di jalan gitu kan ketangkep ataupun dicegat sama ya polisi gitu ya. Berapa Pak? Katanya dulu. Dendanya berapa? Dendanya 500.000 ya. Damai berapa Pak? Paronya aja aduh mahal banget Pak. Jadinya dia udah bayar ke negara aja lah. Ayo udahlah turun 100, kalau 100 boleh lah Pak. Saya kira gitu ya. Jadi kesimpulannya ya polisi ini enggak, maksudnya bukan kesimpulannya. Ya artinya secara sosiologis ya, secara rasional ya, kalau semakin tinggi ya artinya orang pun lebih baik ya bayar ke kas negara aja lah gitu kan, aman gitu ya. Ya. Tidak ada resiko ya daripada sudah nyogok mahal juga gitu ya. Kemudian yang berikutnya makin tinggi kemungkinan terungkap ya perbuatan kecurangan maka semakin kecil. Nah, ini juga kelihatan ya. Kok aman-aman aja nih ya, biasa-biasa aja kita ya nggak bayar pajak gitu ya. Tapi kalau rame wah ditangkap ya, di sini ditangkap, di sana ditangkap ya. Nah, maka kecenderungan melakukan kecurangan semakin kecil ya. Yang terakhir dan ini yang sangat penting saya kira ya, terkait tadi dengan hukum, makin besar ancaman hukuman ya, secara teoritis makin kecil kecenderungan melakukan kecurangan. Tapi ini sebenarnya berkorelasi nanti ke sini juga ya, berkorelasi ke uang sogokan gitu kan. Makin tinggi ya kan dendanya, uang sogokan juga makin tinggi ya enggak? Ya kan? Kalau sebelumnya kan tilang gitu ya, cukup dengan 100.000 gitu kan. Karena sekarang hukumannya sudah jutaan ya tentunya uang sogokannya juga nggak cukup 100.000 ya, minimal 200, 300 ya gitu ya kira-kira ya. Di bidang perpajakan pun sama ya tentunya ya. Tapi ini perlu dipertanyakan lagi ya, perlu dipertanyakan lagi karena nanti juga korelasinya dengan ini ya, kemudahan terungkapnya ini ya, kemudahan terungkap ya. Karena setinggi apapun kalau ternyata tidak ditegakkan hukumnya gitu ya, ya orang masih tetap akan cenderung melakukan curangan gitu ya. Jadi sekarang yang saya lihat sih diturunkan ya, denda-denda semua diturunkan, termasuk di sektor kepabeanan juga sama ya. Di sektor kepabeanan juga itu kan dendanya tinggi sekali ya kalau teman-teman biasa ekspor impor gitu ya. Kena yang namanya tambah bayar itu ya, dendanya bisa 1000% nggak tanggung-tanggung ya. Itu makanya momok ya. Tapi kan sekarang yang diturunkan tuh bukan dendanya karena ini undang-undang ya. Ini saya bicara undang-undang kepabeanan ya. Undang-undang kepabeanan denda bisa 1000%. Itu makanya ada perusahaan gulung tikar itu ya. Perusahaan saya sebut aja namanya karena udah inkrah ya. Subaru ya, Subaru itu mobil ya. Udah inkrah, putusan pengadilan ya, dia kena denda sampai 1000%. Utang biaya masuknya cuma 100 juta ya. Cuma 100 miliar ya. Tapi dendanya 1000%. Jadi 1 T ya, 1 triliun ya. Dia nggak sanggup, akhirnya mobil-mobil semua disita ya, dilelang ya. Ada sekitar 200 mobil ya, dijual cuma 100 miliaran ya, nggak sampai nutup denda yang 1 triliun ini ya.
Itu memang undang-undangnya. Kemudian akhirnya diturunkan sekarang bukan diturunkan tapi dibikin untuk bisa terkena 1000% ini ya lebih sulit gitu ya, karena harus akumulasi dari perbedaan jumlah nilai yang diberitahukan dengan jumlah yang dibayar itu harus mencapai di atas, kalau tidak salah di atas 700% atau berapa gitu. Jadi intinya tidak semudah itu terkena denda maksimal gitu ya. Saya kira itu ya. Nah, kemudian faktor ini juga sangat penting tentunya ya, kecurangan petugas pajak ya, termasuk juga petugas bea cukai tentunya, semua yang bukan pajak aja ini ya, ini berlaku untuk semua petugas lah ya. Saya sebut pajak aja ya, nanti seolah-olah karena kebetulan lagi belajar hukum pajak gitu ya. Jadi ada berbagai variabel di sini ya. Pertama, bagaimana kecenderungan petugas pajak untuk melakukan kecurangan. Ini bukan masyarakat ya, tapi kecenderungan petugas pajak. Dan ini yang harus dianalisa, dimasukkan ke dalam sumber-sumber hukum ya, baik itu undang-undang maupun tentunya ketentuan peraturan-peraturan yang lainnya. Yaitu return of corruption ya. Maksudnya return of corruption ini ya pendapatan ya dari korupsi itu ya. Kemudian wage ya, gaji ya, tunjangan, remunerasi. Kemudian juga kemungkinan terkena diketahui dan seberapa besar ya sanksinya terhadap petugas pajak. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ya, kecenderungan petugas pajak itu untuk bisa melakukan kecurangan, kita lihat di sini ya. Misalnya return of corruption, seberapa uang korupsi yang dapat dinikmati ya, seberapa lama ya, seberapa besar gitu ya. Kalau kecil ya tapi tentunya tidak menarik gitu, itu sih wajar lah ini ya, namanya manusia kan ada sifat greedy gitu ya, ingin yang besar gitu ya. Kalau kecil ya tentunya tidak sebanding dengan resiko yang harus dialami. Kemudian seberapa cepat ya, semakin cepat ya dan makin kecil jumlah uang korupsinya itu ya, maka ya dia tidak akan menurunkan ya kemungkinan untuk melakukan kecurangan. Juga masalah remunerasi ya, upah atau imbalan tunjangan ya. Ini makanya ya terus ditingkatkan ini ya di Kementerian Keuangan ya, terutama di Direktorat Jenderal Pajak ya, ditingkatkan remunerasinya, karena secara teoritis ya semakin tinggi ya imbalan yang diberikan kepada petugas pajak, maka semakin kecil ya kemungkinan untuk melakukan kecurangan. Dan sebaliknya makin sedikit ya gajinya, tunjangannya ya, imbalannya, maka makin besar kemungkinan untuk melakukan kecurangan. Kalaupun ada itu hanya oknum lah ya. Selanjutnya makin baik sistem dan mekanisme pendeteksian ya, maka tentunya akan menurunkan ya kemungkinan melakukan kecurangan. Harus diberdayakan ya aparat-aparat ya pengawas ya, baik pengawas internal maupun eksternal ya, Irjen ya, BPK ya, BPKP, KPK ya, PPATK, semuanya kan meneliti ya, mengawasi ya, mendeteksi bagaimana agar tidak terjadi kecurangan. Berikutnya, makin besar ancaman hukuman yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka makin kecil pula terjadinya ya kemungkinan melakukan kecurangan. Jadi ancaman hukuman juga ya. Karena ancaman hukuman ini kan menimbulkan deterrent effect ya. Deterrent effect. Efek menakut-nakuti gitu ya. Kalau yang masih takut gitu ya. Ada juga yang udah nggak takut sama sekali. Saya kira itu ya untuk pertemuan ini. Ya belum ya. Nah, kan kita ada dua ya, ada dua materi. Materi berikutnya kita masuk ke pajak internasional. Ini pun hanya kulit-kulitnya aja ya, dasar-dasarnya aja. Ya, jadi kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pajak internasional. Yang mana ya? Ntar ya, saya buka dulu ya. Langsung aja ya. Langsung aja. Ntar. Pajak internasional. Ini udah ada nih. Ya, saya buka. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Internasional. Apa sih yang mau kita bahas ini di modul, dan nanti modulnya saya share ya. Jadi perpajakan internasional itu ya sebenarnya ya, kalau kita
lihat definisi pajak internasional. Mungkin kalau belum baca definisi ini, kita lihat pajak internasional itu adalah pajak yang dipungut oleh secara internasional gitu ya. Artinya ada jenis pajak internasional gitu. Padahal bukan gitu ya. Jadi sebenarnya tetap pajak domestik yaitu PPH ya, baik yang dikenakan ya kepada subjek pajak dalam negeri ya maupun yang dikenakan kepada subjek pajak luar negeri. Tapi memang dia ada ya di sini ada segi internasionalnya ya. Kita baca saja ya menurut Dr. ya Mansuri ya. Yaitu sebenarnya dia studi perpajakan ya yang khusus mempelajari tentang ya pengenaan pajak penghasilan. Jadi memang fokusnya di PPH ya. Ini awalnya seperti ini ya, fokusnya di PPH. Tapi nanti kita lihat juga ternyata tidak hanya PPH saja ya yang masuk di studi perpajakan internasional ya, juga di situ ada ya jenis-jenis pajak lain ya. Misalnya sekarang kan kita mengenal yang namanya pajak transaksi digital gitu. Itu kan masuk juga ya ke dalam studi perpajakan internasional ya. Pajak transaksi digital ya untuk memajaki ya tadi ya pajak memajaki Netflix gitu ya, ekonomi digital itu ya. Karena secara PPH ya itu ya, secara profit tax-nya belum bisa ya. Jadi kalau secara umum gitu ya, yang namanya perpajakan internasional ya teman-teman. Jadi dia itu apa sih ya? Mempelajari tentang pajak penghasilan ya PPH ya. PPH. Atas siapa? Jadi ada dua subjeknya. Pertama wajib pajak dalam negeri yang ya mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber di luar negeri. Nah, bagaimana pemajakannya? Yang kedua ya, pengenaan pajak penghasilan ya PPH ya atas wajib pajak luar negeri ya mengenai penghasilan yang bersumber dari dalam negeri. Jadi sebaliknya ya. Itu aja sebenarnya ya. Tapi memang nanti banyak pengembangannya ya. Nanti kita lihat di modul nanti saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat secara lebih luas lagi, selain masalah tadi PPH tadi ya, PPH orang dalam negeri, WPDN dan WPLN gitu ya. Sebenarnya juga bicara tentang perdagangan internasional ya. Berbicara juga tentang perdagangan itu, pajak perdagangan internasional. Ini juga bisa masuk ke dalam ranah pajak internasional ya. Yaitu yang melakukan perdagangan ya ataupun menjalankan usaha ya ataupun melakukan investasi di Indonesia ya. Dan sebaliknya ya orang pribadi atau badan yang melakukan aktivitas yang sama di mancanegara ya. Inilah ya yang akan nanti bersentuhan dengan pajak internasional karena secara ekonomis aktivitas tersebut ya membuat kedua belah pihak ya mendapat manfaat dan keuntungan ya. Manfaat dan keuntungan ini yang nanti akan menjadi ya pemajakan ya sumber pemajakan. Tapi di sini ada permasalahan nanti ya, permasalahan yurisdiksi siapa yang berwenang memajaki dan itu yang sebenarnya nanti ya, yang akan kita bahas ya. Dan juga nanti kita akan masuk ke studi sengketanya lah ya, terutama sengketa di pengadilan pajak ya. Saya bisa nanti kasih contoh teman-teman bagaimana ya memajakinya itu sehingga menimbulkan konflik sengketa ya sampai naik ke pengadilan ya. Teman-teman bisa lihat nanti ya di modul. Jadi perdagangan internasional itu ya kalau kita lihat secara manfaat tentunya ya memberikan manfaat sekali ya. Karena di sini akan mengoptimalkan produktivitas ya, mengoptimalkan kesempatan kerja ya. Kemudian juga investasi ya seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat pro terhadap investasi ya. Di sini juga menggunakan basis teori ya untuk memperluas akses pasar global ya, memanfaatkan ya suatu negara untuk menciptakan ekspor ya. Kemudian memperoleh devisa. Ini ya. Kemudian juga ekspor tersebut akan menjadikan ya nilai tambah ya dan juga mengubah struktur ekonomi negara ya dari agraris ke industri. Ya itulah yang dicita-citakan di dalam arus perdagangan internasional ya maupun arus investasi ya. Nah, sebenarnya ini ya kebijakan pemajakan internasional itu ya pada dasarnya memperluas ya pemajakan penghasilan dalam negeri. Jadi ini ya memperluas ya pemajakan atas arus internasional pada dasarnya perluasan pemajakan penghasilan dalam
dalam negeri ya. Jadi untuk bisa memajaki di dalam negeri nanti diperluas ya. Diperluas pemajakannya, tidak hanya penghasilan di dalam negeri ya, tapi juga penghasilan di luar negeri yang disebut dengan asas worldwide income. Ya, worldwide income untuk ya wajib pajak dalam negeri ya. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri SPLN ya, subjek pajak luar negeri, dia menggunakan nanti asas sumber ya. Jadi tidak peduli dia berasal dari mana, selama dia berkegiatan di Indonesia ya, sumber penghasilannya dari Indonesia, maka dia dipajaki. Tapi itu nanti yang akan banyak menimbulkan sengketa ya. Sebenarnya ya lokusnya di mana sih ya terjadinya peristiwa pemberian produksi ataupun kegiatan itu di mana ya, karena di kondisi sekarang ini ya sulit ya untuk menentukan ya, terutama tadi ya transaksi digital ya, pemberian jasa ya itu ada di mana ya, terutama untuk jasa ya, untuk jasa ataupun tadi untuk produk-produk ekonomi digital. Itu yang akan nanti banyak sengketa ya. Tadi saya kasih contoh sengketanya ya. Kemudian juga ekuitas yaitu kesamaan perlakuan ya. Pemajakan wajib pajak atas objek yang sama ya, ekualitas WP dalam negeri dan WP luar negeri. Jadi kalau dari segi objek yang sama ya, maka dia harus diperlakukan secara sama. Itulah kebijakan ya pemajakan ya. Jadi the same playing field ya, jadi same sama ya, same playing field ya. Same playing field ini artinya ya harus diperlakukan sama gitu ya. Misalnya ya itu ya, transaksi pajak atas transaksi digital itu ya. Pajak transaksi digital ya. Itu kan berdasarkan prinsip ini ya, equality. Mengapa kalau kita berlangganan contohnya ya First Media lah gitu ya. Itu kan wajib pajak dalam negeri. Kita bayar ya kan. Dan dia juga harus bayar PPN ya, dan juga keuntungannya gitu ya dapat dipajaki. Dan dengan konsep yang sama, mengapa ketika itu di Indonesia ada ya jasa yang sama ya, tapi karena memang kebetulan lokasinya di luar tidak bisa dikenakan PPN. Memang ini lebih kepada ekuitas ya dalam hal pemungutan PPN sih ya, PPN ya. Kalau PPH itu kan memang harus dilihat dari wajib pajaknya, tapi kan permasalahannya sebenarnya dia itu harusnya sudah bisa dipajaki ya, tapi memang karena adanya loophole tadi ya, celah hukum ya di dalam tax treaty itu ya, karena Indonesia sudah terikat dengan tax treaty dan untuk memperbaikinya harus dibutuhkan proses negosiasi tentunya ya. Karena tax treaty-nya belum menjangkau ya badan-badan yang tidak memiliki kehadiran fisik ya, karena tax treaty perjanjian perpajakan dengan mitra-mitra negara Indonesia itu untuk bisa memajaki ya wajib pajak luar negeri ya, dia harus memiliki yang namanya BUT ya, bentuk usaha tetap. Sedangkan salah satu ya syarat bentuk usaha tetap adanya kehadiran fisik ya, adanya kehadiran fisik. Sedangkan untuk ya jasa-jasa tadi ya, ekonomi transaksi digital seperti itu, seperti Netflix ya, Amazon dan perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak di bidang ekonomi digital, dia tidak pernah ya menghadirkan fisiknya di negara Indonesia gitu ya. Ada orangnya, ada kantornya ya, ada servernya, apapun, tidak semuanya berlokasi di luar negerinya. Tapi akhirnya nanti ada yang namanya New Nexus ya, Pak Rian ya. New Nexus ini adalah model persyaratan ya untuk bisa menjadi BUT yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi kan dia baru ya siap. Nah, mau nanya Pak, menyangkut perusahaan aplikasi yang Bapak bilang tuh. Nah, itu gimana ngitung pajaknya itu Pak? Perusahaan apa? Kantornya perusahaan aplikasi yang kayak Amazon, kayak apa itu gitu. Nanti akan kita bahas ya. Karena memang itu nanti ya dari segi pajak ya, dia itu kan harus ditentukan dulu ya statusnya ya, harus ditentukan dulu statusnya. Statusnya nanti kita lihat ke subjeknya ya, apakah dia berstatus
wajib pajak subjek pajak dalam negeri atau luar negeri. Kalau dia berstatus subjek pajak dalam negeri, tentunya pemajakannya sama ya, sama dengan ya wajib pajak yang ada di dalam negeri. Ya, mulai dari PPH-nya terutama ya PPH ya, pajak penghasilannya ya, akan dilihat nanti ya besarnya penghasilannya tentunya ya di akhir tahun dikurangi dengan itu akan sama ya. Tapi kalau dia wajib pajak luar negeri gitu ya, kemudian dia memiliki ya kegiatan di Indonesia ya, dia nanti kita akan masuk ke bentuk usaha tetap ya, BUT. Dari situ sistem kalau BUT ya pemajakannya berbeda ya, karena dia yang dipajaki hanya penghasilan ya yang berasal dari kegiatan di Indonesia ya, begitu ya. Yang sedangkan penghasilan ya di luar tidak dipajaki ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian juga kaitannya dengan kalau dia sudah masuk ke masih subjek pajak luar negeri, tetap bisa dipajaki ya, bukannya lepas sama sekali, yaitu disebut dengan ya menggunakan mekanisme ya pemotongan ya oleh pihak ketiga, yaitu oleh lawan transaksi yang ada di Indonesia, nanti dipotong. Kalau dia dapat penghasilan ya dari Indonesia ya, dia dipotong pajaknya. Nanti kita lihat harus ditentukan dulu ya, subjek pajaknya masuk ke dalam jenis yang mana. Nanti kita akan masuk ke situ ya, Pak Saham tadi ya, Pak Saham ya. Nih, siap. Apa kayak saya kan pelaku driver online nih Pak ya. Dari mana? Saya kan supir online nih. Kalau di aplikasi online itu kan setiap driver tuh dipotong Pak, buat komisinya perusahaan tuh sekitar 20%. Maksudnya berarti kan itu kan sebagai penghasilan perusahaan aplikasi dong. Oh, kalau perusahaan asuransi dia pasti dipajaki ya. Pasti kan nanti kan dipajaki itu, berarti perusahaannya ini ya Gojek gitu ya. Iya, kita sebutlah karya anak bangsa sama karya bangsa gitu tetangga. Ya. Kalau itu kan dia masuk ke PPH badannya nanti ya. Tapi kalau untuk orang pribadi gitu ya kan, nah, intinya kan dia nanti dilaporkan tersendiri ya oleh masing-masing orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi ya. Kemudian dia membuat SPT ya tiap tahun, dan di situ dia akan ya melaporkan ya kewajiban perpajakannya ya. Tapi kan kita juga harus lihat yang namanya penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, apakah penghasilan netonya itu masuk ke situ ya. Nah, kalau dia masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, tentunya dia tidak perlu membayar pajak. Nanti kita akan lihat ya di PPH ya Pak Saham ya. Sampai detik ini kan perusahaannya itu pemerintah tidak tahu Pak berapa jumlah driver ya Pak. Berarti tahu pasti. Kan itu kan sudah ada di pencatatan ya, pembukuan ya. Kalau perusahaan itu kan wajib dia ya melakukan pembukuan. Nanti dari pembukuan ya, dari pencatatan gitu ya, bukti-bukti ya. Nah, itu kan bisa ya diperiksa oleh wajib pajak. Kemudian juga secara self assessment ya, perusahaan itu sendiri ya kan, dia harus ya membayar pajak secara sendiri ya, misalnya ya dengan menyetorkan ya angsuran pajak ya setiap bulan yang disebut dengan PPh pasal 25 ya. Kemudian nanti di akhir tahun dia akan ya mengakumulasikannya ya di dalam laporan SPT tahunan badan. Itu sih sudah pasti sudah bisa lah, sudah masuk ke dalam sistem perpajakan Pak Saham. Kalau dia berbentuk badan usaha ya. Oh iya, soalnya kalau kata Kementerian Perhubungan mereka nggak bisa tahu berapa driver ya Pak gitu. Kan ada datanya kan, ada datanya ya. Iya kan ke perhubungan tuh, karena perhubungan bilangnya kita nggak tahu. Kalau perhubungan cuma Tuhan nama perusahaan aplikasi yang kan dia berhubungan ke ini Pak. Kalau ke transportasinya. Ya itu nanti kalau mobil kan orang pajak pasti bisa inilah ya, bisa men-trace lah itu kan, karena kan datanya banyak ya, bisa mengambil dari perbankan ya, dari perbankan kan kelihatan nanti arus masuk uang ya, arus uang keluar gitu kan. Kemudian nanti ya? Kemudian juga nanti mungkin ya dari lembaga-lembaga lain lah ya, PPATK gitu kan,
pihak-pihak yang terkait ya, pemilik-pemiliknya kan bisa ya kelihatan di situ sebagai informasi awal gitu ya untuk memajaki. Gitu Pak Saham ya. Oke, Pak. Kasih, Pak. Terakhir ya, kebijakan pemajakan bersifat netralitas, artinya negara tidak mencampuri atau mempengaruhi maupun mengarahkan WP untuk melakukan investasi di dalam atau di luar negeri. Saya kira itu ya. Tapi ini memang bersifat dinamis ya tentunya ya. Tergantung nanti dari mana perkembangan dari masing-masing kebijakan negara. Kemudian penerimaan ya ditujukan di penerimaan ya tetap merupakan tujuan yang paling dominan ya dalam kebijakan perpajakan yang baik adalah mengumpulkan penerimaan untuk memenuhi pengeluaran pemerintah. Tapi memang ini nanti ya tergantung dari strateginya ya. Tetap tujuan akhirnya adalah mengumpulkan penerimaan ya. Mengapa PPh badan diturun? Sebenarnya sih ya tujuannya untuk mengumpulkan penerimaan ya, karena nanti tadi kan kaitannya dengan ya kepatuhan ya. Kalau dinaikkan orang ya cenderung untuk melarikan penghasilannya ke negara yang tarifnya lebih rendah ya. Nah, ini secara akumulasi penerimaan walaupun tax rate-nya tarifnya lebih tinggi, tapi di total nanti ya karena modal tax base-nya lari ke luar negeri akhirnya ya secara akumulasi penghasilan turun ya. Jadi lebih baik kita turunkan saja tax rate-nya ya agar orang tetap ya nyaman ya menanam berbisnis dana-dananya tetap ada di dalam negeri ya, sehingga nanti secara ya total revenue ya bisa lebih tinggi. Itulah kebijakan pemajakan ya dari aspek perpajakan internasional ya. Kemudian tentunya administrasi dan kepatuhan masyarakat ya dengan administrasi pajak harus baik ya, sehingga tingkat kepatuhan ya dalam melaksanakan perpajakan menunjang suksesnya pemungutan pajak. Inilah yang harus kita jadikan basis teoritis ya. Kemudian prinsip-prinsipnya ya di sini sih pada umumnya ya. Jadi pada umumnya suatu negara ya seharusnya tidak memaksakan diri untuk mengenakan pajak ya, tidak boleh memajaki ya atas penghasilan yang sama sekali tidak ada pertalian apapun dengan negara tersebut ya. Harus ada pertalian ya. Pertaliannya itu bisa dengan pertalian teritorial ya, wilayah ya. Di mana penghasilan yang bersumber ya di suatu negara dikenakan pajak tanpa memperhatikan tempat ya kedudukan penerima penghasilan. Jadi kebanyakan negara menggunakan asas teritorial ini, termasuk Indonesia ya, termasuk juga Indonesia secara terbatas ya mengenakan asas teritorial di mana penghasilan yang bersumber. Jadi asas teritorial ini ya menggunakan asas sumber ya, artinya ya penghasilan yang bersumber ya di suatu negara ya dikenakan pajak ya tanpa memperhatikan tempat kedudukan penerima penghasilan ya. Inilah yang kebanyakan digunakan ya untuk memajaki penghasilan ya. Kalau Indonesia tadi kan worldwide income ya, worldwide income artinya untuk ya wajib pajak yang sudah ya menjadi tax resident Indonesia ya, worldwide income artinya seluruh penghasilannya ya, baik itu yang ada di dalam negara Indonesia ya maupun yang berada di luar Indonesia itu dianggap ya sebagai ya penghasilan ya, sebagai penghasilan yang harus dilaporkan ya dan menjadi objek pemajakan gitu ya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan nanti bisa kita lihat ya ada sedikit perubahan ya, terutama untuk ya wajib pajak ya yang tadinya subjek pajak luar negeri tapi dia termasuk ke dalam tenaga ahli ya, orang-orang yang memiliki keahlian ya, dia prinsip worldwide income-nya terbatas ya. Jadi yang dipajaki hanya penghasilan yang didapatkan dari sumber-sumber di negara Indonesia. Itu ya, teman-teman ya. Itu sih informasi aja. Kita sih nanti hanya membahas prinsip-prinsipnya aja dulu ya. Kemudian hambatan ini, mengapa diperlukan perpajakan internasional ya? Karena memang di sini ya sektor perpajakan internasional ini akan menjadi hambatan ya dalam investasi. Kenapa? Karena adanya sistem pemajakan yang tidak sama di tiap-tiap negara ya. Tentunya perbedaan ini membawa dampak negatif ya terhadap pengusaha sebagai subjek pajak berupa pengenaan pajak ganda. Nah ini ya
Jadi salah satu fokus dari perpajakan internasional adalah mengeliminasi pengenaan pajak ganda agar seorang wajib pajak tidak dipajaki ya secara eksesif ya 2 kali pembajakan oleh 2 negara atau bahkan lebih ya. Jadi akan menghambat adanya arus investasi. Nah, kemudian kita lihat sumber hukum apa ya yang harus kita ya jadikan rujukan ya di dalam perpajakan internasional. Tentunya pertama adalah undang-undang dalam negeri ya atau domestic tax law kita ya, undang-undang PPH dan juga ya perjanjian pencegahan pajak berganda atau tax treaty ya, double tax agreement ya, bisa juga disebut agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion. Jadi perjanjian perpajakan ini sekarang tidak hanya ya terkait dengan double tax ya, tapi juga terkait dengan ini ya. Nanti jadi biasanya sekarang sudah memasukkan juga ya prevention of fiscal evasion ya. Jadi pencegahan penghindaran pajak ya. Kemudian undang-undang pajak itu mengatur ya kewenangan memungut pajak sesuai dengan sistem yang dianut ya, undang-undang pajak domestik. Tapi tax treaty ya mengatur agar pelaksanaan dari undang-undang tersebut tidak mengakibatkan adanya pemungutan berganda ya. Agar 2 pemerintah dapat bekerja sama untuk mencegah dan juga agar ya 2 pemerintahan ya 2 negara ya yang mengadakan tax treaty ini ya yang menyepakati tax treaty dapat bekerja sama untuk mencegah penyelundupan pajak ya atau tax avoidance tadi ya, tax avoidance atau tax evasion ya, tax evasion. Sini istilahnya tax evasion ya, fiscal evasion ya. Memang istilah-istilah ini kita lihat banyak variasinya ya. Fiscal evasion tadi ya, bukan tax evasion. Nah kemudian kembali ya, hukum pajak internasional. Jadi yang dimaksud dengan hukum pajak internasional itu adalah hukum pajak yang bersifat internasional ya. Hukum pajak yang bersifat internasional ini menurut Prof. Rohmat Sumitro sebenarnya belum ada ya. Jadi sebenarnya hanyalah hukum nasional yang diterapkan pada keadaan internasional. Keadaan internasional itu apa tadi ya? Keadaan internasional itu wajib pajak dalam negeri menerima ya penghasilan dari luar negeri atau wajib pajak subjek pajak luar negeri menerima penghasilan dari dalam negeri. Itu seperti apa? Itulah sebenarnya hukum pajak internasional ya. Prof. Adriani menjelaskan secara lebih rinci ya. Jadi yang dimaksud dengan hukum pajak internasional itu adalah pemajakan terhadap orang-orang luar negeri ya, subjek pajak luar negeri, kemudian peraturan nasional untuk menghindarkan pajak berganda dan traktat-traktat ini ya. Ini yang akan kita bahas ya. Saya share modulnya. Kemudian perjanjian perpajakan. Nah, kita akan masuk ke sini ya, guys. Perjanjian perpajakan atau tax treaty ya. Jadi kalau kita dengar tax treaty, ini sebenarnya ada perjanjian perpajakan ya. Bisa macam-macam nanti ya ininya, judulnya ya. Tadi ada yang namanya agreement ya, ada yang namanya convention ya. Tergantung nanti masing-masing negara ya dan dengan mitranya membuat kesepakatan ya. Tapi secara umum di dalam ya hukum pajak ya kita mengenal ya definisinya adalah tax treaty ya. Jadi suatu bentuk perjanjian antar negara yang mengatur wewenang ya. Jadi di sini pembagian wewenang ya. Masing-masing negara yang bersangkutan di bidang perpajakan ya. Secara mudahnya kita katakan bagi-bagi kue lah gitu ya. Bagi-bagi kue ya. Bagi-bagi kue. Kenapa harus dibagi-bagi kue ini? Ya karena kalau tidak dibagi-bagi nanti rebutan gitu ya. Rebutan. Seperti misalnya ya taruhlah misalnya tax treaty ya antara Indonesia dengan Cina lah gitu ya. Di situ kan misalnya nanti akan dibagi-bagi itu ya. Misalnya untuk ya penghasilan ya yang diterima oleh Indonesia ya nanti dibatasi ya paling banyak ya untuk pemajakan atas subjek pajak di Cina gitu ya atas penghasilan yang diterima di Indonesia dibatasi misalnya paling banyak 10%. Mengapa 10% ya? Karena ya di Cina juga mengenakan tarif yang sama 10% ya. Nah, mengenakan tarif yang sama 10%. Kalau di Indonesia mengenakan sesuai dengan undang-undang PPH ya, undang-undang PPH pasal 26 ya. Itu kan tarifnya 20%.
20%. Nah, nanti akan terjadi double ya, di sini kita 20%, di Cina sana dia kena juga misalnya 20%, maka ya total jadi 40%. Sangat besar sekali ya. Itu kan diambil dari bruto ya. Nah, agar tidak terjadi ya perebutan kue tadi ya. Nah, akhirnya bersepakatlah negara Indonesia dengan Cina, oh Indonesia boleh memajaki maksimal 10% ya. Cina juga seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Itulah wujud dari perjanjian perpajakan yang disebut dengan tax treaty ya. Dari dalam penyusunannya tentunya melalui negosiasi. Nanti macam-macam ya. Ada tekniknya pun bermacam-macam. Ada yang pengurangan tarif ya. Nanti kita akan masuk ke situ. Ada yang pembebasan ya. Melalui negosiasi yang ketat ya. Sebelum dicapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan ya. Saling menguntungkan dalam arti tidak merugikan negara-negara yang terlibat dan tidak merugikan kepentingan wajib pajak yang menjadi subjek perjanjian. Jadi memang tergantung sekali ya proses negosiasi di dalam masing-masing ya perjanjian itu. Kemudian perjanjian bilateral ya, perjanjian antar negara ya. Kita lihat di sini ada yang bersifat bilateral, ya ada yang bersifat multilateral ya. Yang bilateral disebut dengan bilateral treaty, yaitu ditandatangani ya oleh dua negara, contohnya tax treaty Indonesia dengan Singapura. Ada juga yang bersifat multilateral ya, misalnya contohnya GATT ini ya, General Agreement on Tariff and Trade ya, yang sekarang ini juga kita kenal yang baru-baru ini yang disebut dengan MLI ya. MLI ini kan kaitannya dengan bagaimana usaha untuk merevisi ya, mengamandemen ya banyak sekali ya treaty-treaty ya kan yang dia tidak mengcover ya pemajakan ya ekonomi digital ya, sehingga perlu ya dibuat kesepakatan dalam bentuk multilateral ya, semacam omnibus law-nya tax treaty lah gitu. Ini nanti teman-teman silahkan dicari aja itu ya. Nah ini yang paling penting ya, ini kemarin sudah kita bahas, berangkat dari asas pemungutan pajak internasional inilah ya, disitulah kewenangan negara untuk memajaki ya seorang ataupun subjek pajak. Yang pertama asas domisili, kemarin kita sudah sama-sama dengar ya. Intinya apa sih asas domisili ini? Intinya di sini adalah ya ini ya, dua kata ini ya. Tempat tinggal ya suatu objek pajak ya, subjek pajak ya, atau ya kedudukan ya suatu badan ya. Berdasarkan itulah negara berwenang untuk memungut ya pajak penghasilannya ya, yang diperoleh tanpa memandang dari mana penghasilan tersebut diperoleh ya. Inilah yang dianut oleh Indonesia terhadap ya wajib pajak dalam negeri ya. Selama dia bertempat tinggal di Indonesia ya atau berkedudukan ya di Indonesia ya, maka dia dianggap sebagai wajib pajak Indonesia ya, subjek pajak dalam negeri ya, dan dia dipajaki ya di dalam negeri tanpa memandang sumber penghasilannya, baik penghasilan yang diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri ya. Dan ini yang nanti akan bersinggungan ya, akan bersinggungan dengan asas sumber ya. Nah, karena asas sumber ini sebaliknya ya, dia itu memungut ya, memberikan kewenangan ya kepada negara untuk memungut pajak atas penghasilan dari asal ya, dari negara asal penghasilan tanpa memandang subjek pajak yang memperoleh penghasilan. Jadi selama ya asalnya dari Indonesia ya, penghasilan itu ya, maka dia dipajaki, dan ini akan menjadi konflik ya antara asas domisili dengan asas sumber. Inilah yang paling banyak ya, konflik antara asas domisili dengan asas sumber ya. Misalnya ya perusahaan di Indonesia ya melakukan transaksi dengan perusahaan di Cina ya, atau di Arab lah ya, di luar negeri gitu ya. Dalam bentuk apa ya? Misalnya dalam bentuk transaksi jual beli ya, atau dalam bentuk kalau transaksi pinjam meminjam gitu ya. Nah, Indonesia, perusahaan di Indonesia ya PTA lah gitu ya, dengan Cina ya, Cina LTD ya, LTD ya. Nah, ini ya, PTA dengan CLTD ini ya. PTA minjem duit, kemudian ada ini uang ya, nah, dolar lah gitu ya. Di sini
dia membayar bunga ya, bunga. Atas peminjaman ini dia membayar bunga. Nah, bunga ini ya kan, bunga ini masuk ke dalam objek ya pajak ya penghasilan yang disebut dengan PPh pasal 26. Jadi setiap pembayaran ya bunga, dividen ya, royalti ya dan juga jenis-jenis penghasilan tertentu ya ke luar negeri itu harus dipajaki ya oleh negara Indonesia dengan cara apa? Dengan cara withholding tax ya, yaitu pemotongan oleh pihak pihak pemberi penghasilan ya, di mana harus dipotong 20% ya dari brutonya ya kan. Nah, di negara yang bersangkutan di Cina ini ya sudah dipajaki juga gitu ya, sudah dipajaki dengan menggunakan asas sumber ya. Kalau Indonesia tadi menggunakan asas domisili ya. Indonesia menggunakan asas sumber, sorry ya. Di negara Cina ini dia akan menggunakan asas domisili ya, karena CLTD ini ya, C Limited ini ada di Cina, dia berkedudukan di Cina, tentunya ya penerimaan dalam bentuk bunga juga dipajaki di Cina, mungkin dengan tarif yang sama ya, 20% juga ya. Akibatnya tadi itu kan ada eksesif ya, pemungutan pajak berganda ya, dan ini akan menimbulkan konflik ya, harus ditanggulangi ya. Kalau sudah ada tax treaty ya, tapi kalau tidak ada tax treaty ya tentunya ya akan menjadi memberatkan ya, baik itu oleh terutama oleh perusahaan di Cina sini ya, di luar negeri ya, tentunya juga oleh lawan taksasinya yang ada di Indonesia ya. Itu ya kira-kira sebenarnya itu aja ya yang akan kita bahas. Kemudian asas kebangsaan ini jarang ya. Ini hanya beberapa negara yang besar aja ya, yang bisa memajaki negaranya, warga negaranya dengan status kewarganegaraan. Tidak peduli dia ada di mana, ya, tidak peduli dia tinggal di mana, berapa lama, selama dia berstatus kewarganegaraan negara tersebut, maka dia wajib membayar pajak ya. Ini Amerika lah ya, contohnya Amerika ya, karena dia memang memiliki jangkauan ya, memiliki kekuatan ya untuk memajaki warga negaranya dimanapun ya. Ini salah satunya secara terbatas memang asas kebangsaan ini. Kemudian ada yang disebut dengan asas teritorial. Ini asas teritorial ini di mana asas ini beranjak pada pola pemikiran bahwa barang siapa yang melibatkan diri dalam perekonomian suatu negara melalui kegiatan apapun ya yang dilakukan di negara tersebut, maka perundang-undangan perpajakan negara tersebut berlaku. Jadi ini untuk ya asas teritorial ini sama dengan asas yuridis ya. Jadi mengandung ya asas kedaulatan lah gitu ya. Karena terjadinya peristiwa ya transaksi ya ataupun kegiatan bisnis ada di wilayah teritorial negara tersebut ya, maka berlaku undang-undang perpajakan di negara tersebut. Dan 4 asas ini yang akan terjadi permasalahan sehingga menimbulkan disebut dengan pajak berganda atau double tax imposition ya. Ini definisinya. Jadi kemarin ada yang menanya ya, mungkin bukan di kelas ini ya, di kelas lain. Sebenarnya yang disebut dengan double taxation itu apa gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada 2 jenis ya, ada macam-macam ya. Pertama dalam arti sempit ya. Dalam arti sempit ya, pungutan pajak berganda itu artinya ya, dalam arti sempit ini ya, apabila pengenaan pajaknya itu lebih dari 1 kali ya. Kemudian terhadap subjek atau objek pajak yang sama yang dilakukan oleh fiskus yang sama. Ini pengertian double taxation dalam arti sempit. Jadi subjeknya harus sama ya, maksudnya wajib pajaknya gitu ya. Kemudian objeknya maksudnya jenis pajaknya, apakah PPN, PPh ya atau jenis pajak yang lain. Kemudian fiskusnya juga sama, itu dalam arti sempit. Dia memenuhi definisi pajak berganda dalam arti sempit. Tapi ada juga ya pajak berganda dalam arti luas. Mana tadi ya arti luas ya? Kalau dalam arti luas ini enggak ada. Dalam arti luas yang ini tadi ya. Dalam arti luas artinya apabila satu subjek ya atau objek dikenakan pajak lebih dari satu kali. Jadi memang di sini kalau kita bahas definisi pajak berganda itu harus dilihat apakah dalam arti luas ataupun dalam arti sempit ya. Memang yang banyak kita rasakan yang dalam arti luas ini kok saya dipajaki terus gitu ya. Ya. Misalnya kan keluhan masyarakat umum itu kan penghasilan saya sudah dipajaki gitu ya. Kemudian ya ketika saya belanja ya di supermarket ya atau di pasar ya,
saya juga dipajaki lagi ya, nanti barang yang saya belanjakan itu ya saya jual ke konsumen dipajaki lagi, ini pajak terus. Nah, sehingga di situ ya masyarakat memandang itu sebagai double taxation. Tapi sebenarnya dalam arti luas maupun dalam arti sempit kita harus lihat gitu ya. Jadi yang dimaksud double taxation itu ya subjeknya, minimal subjek atau objeknya ya yang dikenakan lebih dari satu kali, itu adalah subjek dan objek yang sama. Kalau peristiwa yang tadi saya sebutkan itu beda-beda gitu ya. Jenis pajaknya juga beda. Kalau penghasilan, pajak penghasilan gitu. Kalau kita beli barang ya, itu namanya adalah PPN ya. Dan itu walaupun itu sama-sama PPN ya, nanti kita jual juga kena PPN, tapi itu sebenarnya PPN masukan dan PPN keluaran. Itu memang harus teman-teman pahami ya. Jadi secara definisi hukum ya tidak memenuhi istilah double taxation ya. Apalagi yang definisi sempit ini ya, fiskusnya juga harus sama gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada dua ya, satu objek tapi fiskusnya atau instansi yang memajaki beda gitu ya. Misalnya kan atas apa ya? Tanah dan bangunan lah gitu ya, tanah dan bangunan ya. Di situ ada penghasilan ya atas penyerahannya ya atau penjualannya, di situ juga ada bea-nya ya kan, bea atas perolehannya ya. Kalau itu sebenarnya beda ya, beda objeknya juga apa namanya, objeknya sudah beda, fiskusnya juga beda ya, instansinya yang penghasilan tadi masuk ke pajak pusat ya, kalau bea ya perolehan hak atas tanah bangunan BPHTB masuk ke pemerintah daerah. Sebenarnya tidak memenuhi istilah pajak berganda, walaupun ini banyak dikeluhkan, Pak, kenapa sih Pak ya kan, padahal yang menanggung nanti kan satu juga ya, karena kesepakatan secara perdata ya antara pembeli dengan penjual. Biasanya yang menanggung yang pembeli ya, pokoknya penjual taunya beres, saya taunya ya harganya ya 1M gitu ya, pajak-pajak mau pembeli penjual ya Bapak yang tanggung. Nah, itu sih bisa-bisa aja ya, tapi secara apa namanya perpajakan sebenarnya itu dua subjek yang berbeda. Itu ya. Nah, jadi ini ya, kemudian dilihat dari pengertian pajak berganda secara wilayah ya, itu ada pajak berganda domestik tadi ya, misalnya ya. Pajak berganda domestik artinya masih di dalam satu negara ya, di mana pelaksanaannya ya lebih dari satu kali terhadap objek atau subjek yang sama ya. Kemudian pajak berganda internasional ya. Yang kita bahas ini adalah pajak berganda internasional ya. Ini sangat memungkinkan terjadi juga ya. Jadi dipungut dua kali ya. Biasanya juga karena administrasi pemungutan yang kurang baik ya. Sudah pernah ditagih oleh pemeriksa ya pajak gitu ya. Oh, di tahun 2010 tahu nanti datang lagi pemeriksa pajak lagi di tahun ya 2014, 4 tahun kemudian, karena masih apa namanya, atau datanya belum tersimpan dengan baik atau ada data yang hilang ditagih lagi ya. Nanti saya kasih contoh ya, ini ada contohnya ya, kebetulan nanti masuk ke istilah double taxation ini ya, di modul nanti saya share. Saya kira itu unsur-unsurnya ya. Ini kita sampai sebentar sekali ya. Pajak internasional sebentar sekali, padahal kalau Mas Rian ini ya belajar pajak internasional di Inggris ya Mas Rian ya, 2 tahun itu ya. Kita cuma setengah jam belajar pajak internasional. Nanti berguru ke Mas Rian lah itu ya, itu jangan disia-siakan itu ilmunya ya. Siapa? Mas Rian pajak internasional ya, S2 aja ya? Betul Pak. Masya Allah, mantap kali ya. Nanti saya privat lah sama Mas Rian. Ini yang mohon izin yang saya sampaikan dasar-dasarnya aja ya. Siap, ya nggak apa-apa lah ya. Sekali-sekali lah. Kemudian unsur-unsur internasional double taxation, unsur-unsurnya ini ya. Jadi pemungut pajaknya ya dilakukan oleh beberapa negara ya, 2 atau lebih, subjek pajaknya sama ya, satu PT atau satu orang ya, satu orang pribadi, satu badan hukum. Kemudian objeknya juga sama, masa atau tahun pajaknya sama, dan jenis pajaknya juga sama ya. Jadi ini yang harus dihindarkan. Sebab-sebab terjadinya tadi itu ya, karena adanya biasanya ini ya, karena adanya domisili yang rangkap. Nah, ini biasanya memang orang-orang kaya lah ini ya, atau nggak harus orang kaya juga ya, misalnya TKI ya, yang dia memiliki domisili rangkap ya, di Indonesia masih memiliki tempat tinggal ya, tapi kemudian dia ya di negara tempat dia bekerja ya sudah diakui sebagai tax resident juga, akhirnya memiliki domisili rangkap, dan
efeknya tentunya pemajakannya juga jadi rangkap, jadi double gitu ya. Kalau gajinya double sih nggak apa-apa, ini pajaknya double gitu ya. Kemudian memiliki kewarganegaraan rangkap. Nah, kalau Indonesia sebenarnya tidak menganut duit kewarganegaraan ya, tapi kan di negara-negara lain ya, Australia ya misalnya ya, negara-negara Eropa ya, juga menganut duit kewarganegaraan. Jadi satu orang bisa memiliki 2 bahkan lebih ya kewarganegaraan. Dan ini secara pemajakan berpotensi terjadinya 2 kali pemajakan. Kemudian satu objek dikenakan pajak yang sama oleh 2 negara atau lebih akibat pertautan asas ya tadi ya. Asas sumber ya, memajaki ya penghasilan dari luar, penghasilan yang diberikan kepada orang asing, wajib pajak luar negeri kepada subjek pajak luar negeri dengan asas sumber Indonesia ya, memajaki, memotong 20%. Tapi di negara sumbernya ya dengan menggunakan asas teritorial ya atau menggunakan asas domisili mengenakan juga ya pajak ya dengan tarif yang sama misal 20% sehingga menghasilkan ya, double taxation ya. Kemudian adanya titik pertautan ya antara asas teritorial dengan asas sumber atau conflict of source. Jadi sumbernya ini ya, sumbernya ini di mana sebenarnya ya? Sama-sama menggunakan asas sumber, sama-sama menggunakan asas teritorial tapi sumbernya di mana? Ya seperti itu tadi ya, ekonomi digital tidak jelas ya. Wujudnya ya barang goib gitu kan, barang goib gitu ya. Ini ada di mana sebenarnya ya? Sumbernya dari mana ya atau teritorialnya, domisilinya di mana ya tidak jelas ya. Daripada tidak jelas akhirnya kita pajaki aja ya. Untungnya dia bisa menghindar gitu, tapi bisa juga nanti ya semua negara akhirnya memajaki ya karena tidak jelas itu ya. Nah, itu kira-kira teman-teman ya. Cara penghindarannya pertama dengan unilateral ya. Artinya ini aksi sepihak ya karena menyadari pajak berganda ini tidak baik ya, maka negara secara ya voluntary, secara unilateral ya mencegah dengan cara ya melakukan ya pengaturan di dalam undang-undang pajak domestik seperti di Indonesia ya. Di Indonesia misalnya mengenakan ya teknik ya credit methods ya untuk penghasilan dalam negeri secara terbatas tapi ya. Secara terbatas itu bisa dikurangkan ya kalau kita ngisi SPT ya. Kredit pajak dari luar negeri bisa kita masukkan di dalam SPT sehingga mengurangi pembayaran pajak tanpa harus kita melihat tax treaty ya ataupun perjanjian bilateral dengan negara lain ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk ya melakukan ya melindungi wajib pajak dalam negeri yang melakukan kegiatan di luar negeri ya. Merangsang investasi ya, mengikuti kebiasaan sopan santun internasional ya. Di sini juga berlaku asas reciprositas ya, karena memang negara-negara secara umum melakukan ini ya menunjang alih teknologi dan transfer teknologi ya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian cara bilateral ini yang akan kita bahas di tax treaty ya, artinya dibuat perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lain melalui suatu negosiasi dan menghasilkan naskah perjanjian ya. Nah, kemudian bagaimana metodenya ini nanti di modul mungkin akan saya share ya. Macam-macam ya, ada exemption ya, artinya benar-benar dibebaskan ya, baik objeknya maupun pajaknya ya. Kemudian dengan tax credit ya, Indonesia ya menggunakan tax credit untuk tadi ya penghasilan dari luar negeri ya. Tanpa harus ada pajak tanpa melalui tax treaty juga ya. Tapi sebagian tax treaty juga menggunakan tax credit ya. Kemudian reduce rate ya, tentunya di sini pengurangan tarif ya untuk penghasilan dari dalam negeri. Kemudian juga tax deduction artinya mengurangkan ya biaya pajak ya, jadi dibiayakan di dalam sebagai foreign tax ya. Ini silakan dibaca aja full exemption ya, intinya adalah penghasilannya ya hanya dipajaki di negara sumber. Jadi ketika ya ada penghasilan luar negeri ya yang diterima oleh ya wajib pajak dalam negeri dibebaskan sepenuhnya. Ini full exemption. Ini sekarang ya dilakukan di Undang-Undang Ciptaker ya. Di Undang-Undang Ciptaker ini Undang-Undang 11 tahun 2011 untuk warga negara ya, subjek pajak luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang dia tergolong ke dalam tenaga ahli. Jadi tidak lagi dipajaki penghasilan luar negerinya ya, hanya dipajaki penghasilan yang bersumber dari negara Indonesia ya. Kemudian variasinya dengan progression ya, artinya di sini ditentukan
jumlah penghasilan hanya untuk menentukan progresivitas tarif semata. Ini saya kira dibaca aja ya. Intinya adalah bagaimana tergantung negosiasi dari masing-masing negara di dalam tax treaty di dalam mengurangkan ya, di dalam mengatasi double tax ya, tax double taxation. Saya kira itu ya, mungkin ini banyak sekali. Ini juga sejarahnya, silakan teman-teman baca ya. Mulai dari tahun 1919 ya, awal mula adanya PBB, kemudian berkumpul 4 orang ahli ekonomi ya. Kemudian melahirkan suatu draft ya, draft kelompok 4 ya, karena pada saat itu masing-masing negara sangat gencar sekali memajaki sumber-sumber pajak ya, sehingga terjadi double taxation di mana-mana ya, karena kondisi perang ya, butuh duit masing-masing negara. Nah, di sini ada 2 konflik kepentingan, yaitu antara negara industri maju yang dia sebagai ya ekspor kapital ya, kapital ekspor yang menanamkan modal di mana-mana, tentunya dia menggunakan prinsip ya domisili ya, agar bisa dipajaki di negaranya. Sedangkan untuk negara sebagai importing capital ya, yang banyak menjadi lokasi penanaman ya modal, dia berkepentingan untuk ya memajaki dengan asas sumber. Tentunya akan menjadi konflik, sehingga dibuatlah draft-draft untuk menjembatani kedua kepentingan itu, bagi-bagi kue tadi ya. Ada kemudian berkembang draft kelompok 12 ya, disebut dengan OECD ya, model ya, untuk mencegah ya mencegah double taxation ya. OECD model ini di tahun 1946 ya. Ini silakan dibaca aja ya. Bagaimana sistematikanya dari Untung Soekarji ini ya, saya ambil ya, mulai dari ruang lingkup, objek perjanjian, pengertian residen ya, BUT ya, kantor cabang seperti apa ya, terus jenis-jenis penghasilan apa ya yang diatur ya, penghasilan dari harta tak bergerak atau immovable ya, immovable good ya, atau properti lah gitu ya. Laba terhadap BUT juga di sini ya dibahas, silakan teman-teman baca aja. Kemudian juga masalah perusahaan penerbangan dan pelayaran juga masuk ya ke dalam pengaturan di dalam OECD model ya. Hubungan istimewa juga diatur, dividen, bunga, royalti, capital gain dan seterusnya ya. Mungkin nanti kita bahas lagi lah di pertemuan berikutnya ya. Nanti akan saya share modulnya ya. Saya akan share modulnya, modul sih udah saya siapkan ya. Tapi masih saya sempurnakan modul yang mana ya, sebentar ya. Modul. Nanti di modul juga ada contoh kasus ya, modul 2 perpajakan internasional ini ya. Saya share yang modul ya, bentar ya. Share screen aja deh. Bentar ya. Nah, ini ya. Jadi ini di modul nanti mungkin pertemuan berikutnya saya akan jadi pertemuan berikutnya kita masih di perpajakan internasional ya, karena di sini ada contoh kasus ya. Teman-teman bisa baca ya, mulai dari pengertian pajak internasional ya, asas-asasnya, subjek dan bukan subjek ya. Tadi masalah persetujuan penghindaran pajak berganda ya, kemudian masalah penghindaran pajak internasional, penyelesaian sengketanya, kemudian studi kasus ya, studi kasus pajak internasional. Di sini misalnya terkait dengan ya jasa pelatihan karyawan ya yang berlokasi di luar negeri. Ini ada konflik antara ya perusahaan di Indonesia dengan fiskus ya, kemudian naik ke pengadilan pajak ya karena ditagih PPh pasal 26 ya oleh Direktorat Jenderal Pajak, tapi kemudian di pengadilan pajak dibatalkan ya karena lokasi dari pelatihannya tidak di Indonesia ya, tapi di negara lain ya. Kemudian naik ke Mahkamah Agung ya, akhirnya juga dibatalkan juga ya, maksudnya memang dianggap tidak terutang PPh pasal 26, itu teman-teman baca. Kemudian ada 2 kasus ya. Kalau tadi masalah biaya pelatihan di luar negeri, ini masalah bunga pinjaman di luar negeri. Jadi sama ya. Kalau ini sih sebenarnya secara hukum secara normatif sebenarnya dia masuk ke dalam jenis pajak yang harusnya dipungut ya, yang disebut dengan PPh pasal 26 ya, karena penyerahan bunga kepada pihak di luar negeri. Tapi di sini memang ada kekeliruan saya lihat ya dari Direktorat Jenderal Pajak di dalam memutuskan, karena sebenarnya
mengapa pemotongan PPh-nya ini dibatalkan oleh pengadilan pajak? Karena dari segi dasar pengenaan pajaknya ya di PP-nya, artinya PPh itu dulu sudah pernah diputuskan di tahun sebelumnya dan itu dianggap oleh pengadilan pajak sudah masuk ke sengketa ya, kemudian diputus. Ini kan peristiwa tahun 2010 ya. Peristiwa pemajakan tahun 2010 sudah masuk ke level banding, kemudian ditagih lagi di tahun 2014. Nah, itulah yang saya katakan mungkin secara hukum bisa masuk ke double taxation ya, karena sudah dipajaki di tahun 2010, kemudian dipajaki lagi di tahun 2014. Akhirnya memang di sini pengadilan pajak memutuskan untuk mengabulkan banding ya, karena dianggap koreksi ataupun penetapan petugas pajak tidak sesuai. Ini teman-teman dibaca aja ya di modul. Saya kira itu dulu ya, karena sudah jam 1 lewat nih. Modulnya udah dikirim Mbak tapi? Belum. Ini nanti saya benerin dikit lagi. Nanti saya kirim ke Mbak Desi lah ya. Siap. Oke Pak. Ya, kalau mau dibaca tapi banyak sekali ini dan sebenarnya kita nggak sampai sedalam ini ya. Mungkin nanti banyak pakai Telegram Pak. Oh, pakai Telegram ya. Saya belum install tuh pakai Telegram. Oh ya udah. Pakai pos aja, pakai pos. Boleh JNE boleh Pak. Saya kira itu ya, Bapak Ibu. Mungkin nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Pajak internasional memang menarik sekali ya. Iya Pak. Perutnya udah keroncongan nih belum. Saya kira terima kasih. Ya. Sama-sama teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.